Halo Sobat Corong Indonesia, masih ingatkah kalian jika beberapa bulan lalu, China mengeluarkan pernyataan keras berupa peringatan, bahwasannya jika Taiwan mencari kemerdekaan dari Beijing, itu berarti mereka harus siap-siap saja untuk perang. Nah Sob, memang hingga kini, China masih terus saja memandang Taiwan sebagai salah satu provinsinya, bukan sebagai negara yang berdaulat. Yang pada kenyataannya, sejak berakhirnya Perang Sipil pada 1949, China dan Taiwan mempunyai pemerintahan yang terpisah. Bahkan, Beijing sudah lama berupaya membatasi aktivitas internasional Taiwan, dan keduanya berusaha untuk memperoleh pengaruh dari wilayah Pasifik. Singkatnya begitu Sob. Sahabat sekalian, sudah terhitung dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan hubungan keduanya meningkat dan memanas lagi. Siapa pelakunya? Pasti kalian sudah bisa menebak sendiri ya Sob. Bahkan, si pelaku makin kesini makin tak segan menggunakan kekuatannya untuk mengambil Taiwan kembali. Seperti pada Rabu, tanggal 7 April kemarin, China mengirim lebih banyak jet tempur ke zona pertahanan udara Taiwan, dalam unjuk kekuatan yang meningkat di sekitar pulau itu. Unjuk kekuatan atau unjuk kekuatan nih? Komen di bawah lur. Nah, lantas bagaimana sih reaksi Taiwan bos, melihat jet-jet tempur China yang hilir mudik di atas langit mereka? Sebal, ya jelas pastilah Sob, sampai-sampai, Taiwan pun mengeluhkan aktivitas militer berulang oleh Beijing dalam beberapa bulan terakhir, dengan angkatan udara China yang hampir setiap hari, melakukan serangan di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu pun akhirnya buka suara saking kesalnya. Dia mengatakan jika Taiwan siap berjuang sampai akhir, mempertahankan negaranya jika China terus saja menyerang. Selain itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan, jika sudah 15 pesawat China termasuk 12 pesawat tempur memasuki zona identifikasi pertahanan udaranya, dan pesawat tak berawak yang mengelilingi peratas, meskipun mereka belum terbang di atas pulau-pulau itu. Tapi ya gimana ya cu, ganggu banget gak sih? Saking terganggunya Taiwan pun mengancam akan menembak jatuh pesawat tanpa awak milik China, jika mereka terbang terlalu dekat. Bukan itu saja ya Sob, pesawat anti kapal selam China juga ikut berpartisipasi terbang ke selatan, melalui Selat Basi antara Taiwan dan Filipina. Walaupun, Angkatan Udara Taiwan sudah mengirimkan pesawat untuk mencegat dan memperingatkan China. Tapi ya tetap saja China terus melakukan aktivitas itu, dengan dalih untuk melindungi kedaulatan China. Sobat sekalian, sebelumnya, negara di bawah naungan Xi Jinping ini telah mengerahkan kapal induk Liaoning dan beberapa kapal perang militer China, untuk melakukan latihan tempur di sebuah perairan di dekat Taiwan. Angkatan Laut China juga mengatakan jika kelompok tempur kapal induk, yang dipimpin oleh Liaoning akan dioperasikan secara aktif melakukan latihan rutin di perairan dekat Taiwan itu. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuannya untuk menjaga kedaulatan nasional, keselamatan dan kepentingan pembangunan, begitu katanya. Sahabat sekalian, sejak Taiwan menyuarakan dirinya sebagai negara berdaulat, dari situlah, Taiwan telah menjadi sumber masalah teritorial paling sensitif di China dan potensi konflik militer. Sehingga membuat Beijing bersumpah akan menundukkan pulau yang dianggap sebagai provinsi China itu, termasuk dengan kekuatan militer jika perlu. Sementara di satu sisi, Tsai Ing-wen akan terus mempertahankan wilayah teritorinya. Mempertahankan apa yang harus dipertahankan agar tidak dicaplok rivalnya ini. Sebagai salah satu upayanya adalah, dengan merencanakan simulasi perang selama 8 hari ke depan dengan bantuan komputer pada bulan ini. Di mana simulasi ini, akan membuka fase pertama latihan militer terbesar Taiwan tahun ini, yang disebut Operasi Han Kuang. Simulasi perang ini digelar, setelah China mengatakan sebuah kapal induknya sedang melakukan latihan di perairan dekat Taiwan, yang sudah Mimin infokan tadi. Sobat sekalian, melihat konflik Taiwan dan China yang tak kunjung usai, malah semakin sengit ini, tentu saja menyita perhatian dari banyak negara, termasuk negara adidaya yaitu Amerika Serikat. AS telah menyatakan keprihatinannya nih bos, atas risiko konflik di wilayah itu. AS juga mengklaim bahwa komitmen Washington ke Taiwan sangatlah kuat. Bahkan, Amerika siap mendorong Taiwan untuk memodernisasi militernya, sehingga bisa menjadi landak yang sulit digenggam China. Terlepas dari itu semua,
Rupa-rupanya bantuan AS sejalan dengan tekad Taiwan, yang akan meningkatkan kemampuan militernya, dan membelanjakan lebih banyak anggaran untuk pertahanan mereka. Wah wah wah, kita lihat saja ya Bung, bagaimana kekuatan militer Taiwan di masa depan. Nah bosku, yang menjadi pertanyaan, apakah keprihatinan AS pada Taiwan murni karena simpati atau ada maksud lain nih? Tulis pendapat kalian di bawah bos. Mimin tunggu sambil nyocol mendoan pakai kecap sambal. Oh iya sob, jika kalian gabut nih bisa kali ya mampir ke channel Drapiki Animato. Lanang, ganteng, buaya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalam.